Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik, kita mau sekolah minggu dulu ya. Ayo, sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang Tuhan jadikan. Tuhan, kiranya sukacitamu melimpah-limpah atas kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan memberkati dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Peduli itu tanda kasih. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih.
baik-baik ya. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, teman-teman, sudah tahu kan nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Bagaimana kalau sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu pujian ini? Siap? Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabatku. Di saat aku sedih, Engkau menangis bersama dengan aku. Saat aku tertawa, Engkau pun tertawa bersamaku. Aku milikmu Tuhan, Engkau milikku. Haleluya. Waktuku
tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Kita berdoa kembali ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Engkau. Kami akan belajar firman-Mu, tolong kami untuk mengerti dan melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, pembelajaran firman kita saat ini berjudul Paulus di hadapan gubernur dan raja. Terdapat di Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ke-30 sampai pasal 26 ayat yang ke-32. Ayat hafalannya ada di Lukas pasal 12 ayat 11 sampai 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Adik-adik, sekarang Bapak Paulus sudah berada di Yerusalem, tapi bukan sebagai orang yang bebas, tapi berada dalam pengawalan prajurit Romawi. Lisias, pengawal Paulus, bersikap baik padanya. Bahkan dia pun tidak mengerti mengapa orang Yahudi sangat marah kepadanya. Ia memutuskan untuk membiarkan ke-70 pemimpin Sanhedrin, Dewan Pimpinan Yahudi, mengadili Bapak Paulus. Ini adalah kelompok yang sama juga yang mengadili Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, dan juga ke-12 murid. Pada waktu kelompok Sanhedrin sudah berkumpul semua, seorang prajurit Romawi membawa Paulus ke hadapan mereka untuk diadili oleh ke-70 pemimpin itu. Paulus diizinkan untuk membela diri. Ia mulai, "Aku diadili karena pengharapanku atas kebangkitan dari kematian." Pada waktu Sanhedrin mendengar ini, mereka segera bertentangan satu dengan yang lain. Beberapa di antara mereka adalah orang Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan, tapi orang Farisi percaya. Pertentangan di antara mereka semakin besar, sehingga perwira itu takut kalau Bapak Paulus akan dianiaya. Ia segera memberikan perintah untuk menyelamatkan Bapak Paulus. Prajurit Romawi segera menyeret ia dengan paksa dan membawa ia kembali ke markas mereka. Satu malam, Tuhan berdiri di sisi Paulus dan menghiburnya. "Teguhkanlah hatimu seperti yang kamu telah bersaksi untukku di Yerusalem. Kamu juga akan menyaksikan aku di Roma." Itu adalah satu janji yang sangat indah. Sudah lama sekali Bapak Paulus ingin ke Roma. Sekarang Tuhan sudah mengatakan bahwa ia akan pergi ke sana. Tapi bagaimana dengan orang Yahudi? Kembali ke Bapak Paulus diselamatkan dari tangan mereka, apakah tidak ada yang dapat mereka perbuat untuk membungkamnya? Ya, mereka tahu caranya, yaitu merancang untuk membunuhnya. Kurang lebih 40 orang bersumpah tidak akan makan atau minum sebelum Bapak Paulus dibunuh. Pada waktu mereka memberitahukan rencana ini kepada tua-tua agama, mereka menjawab, "Paulus tidak berada dalam kuasa kami lagi. Ia ditahan oleh prajurit Romawi. Dan lebih dari itu, ia seorang warga negara Romawi, jadi ia dilindungi oleh pemerintah." Kemudian, ke-40 orang ini memberitahukan rencana mereka. "Berpura-puralah bahwa kalian ingin mengetahui bagaimana kelanjutan kasus Paulus. Dan tanyakan apakah Paulus diperbolehkan tampil di hadapan imam besar. Kami akan bersembunyi di semak-semak di pinggir jalan dan akan membunuh Paulus kalau ia tiba di pelataran imam besar." Itu adalah rencana yang baik. Para tua-tua menyetujui. "Siapkan semua untuk besok dan hati-hati jangan sampai rencana ini bocor." Tapi ada seseorang yang mendengarkan rencana mereka. Ia adalah keponakan Bapak Paulus.
inilah rencana Allah. Dia tidak menghendaki Paulus mati dibunuh. Keponakan ini segera pergi ke markas Romawi dan mengatakan kepada pamannya. Dan Paulus meminta salah seorang prajurit untuk membawa keponakannya kepada perwira Lisias. Sekarang Lisias mencari akal bagaimana menghindar dari rencana jahat itu. Kemudian Lisias menemukan jalan keluar. Aku akan memerintahkan prajurit bersenjata membawa Paulus ke Kaisarea. Aku akan menulis surat ke Gubernur Felix. Paulus akan lebih aman berada di Kaisarea daripada di sini. 200 prajurit, 70 pasukan berkuda, dan 200 prajurit dengan bersenjatakan lembing siap membawa Bapak Paulus ke Kaisarea pada pukul 9 malam. Untuk Paulus disediakan seekor kuda untuk perjalanan, dan Lisias berkata kepada perwira kepala, "Antarkan dia sampai ke Gubernur Felix dengan aman." Sekali lagi Bapak Paulus lolos. Adik-adik, kemudian sekelompok orang dari Yerusalem datang ke Kaisarea. Mereka adalah imam besar, para tua-tua, dan seorang ahli hukum. Mereka ingin bertemu dengan Gubernur Felix. Bapak Paulus dipanggil masuk dan ahli hukum itu berkata dengan sopan, "Bertahun-tahun kami menikmati kedamaian di bawah pemerintahanmu. Engkau telah melakukan banyak hal yang baik untuk negara kami, dan kami sangat berterima kasih kepadamu. Sekarang, dengarkanlah dan kami akan sampaikan kasus ini dengan singkat." Kemudian ia menunjuk ke arah Paulus dan mengatakan bahwa ia adalah seorang pengacau, menimbulkan huru-hara di antara orang Yahudi di seluruh dunia, dan juga ia percaya kepada Yesus dari Nazaret. Paulus diizinkan untuk membela diri. Dengan jelas ia berkata bahwa ia tidak menimbulkan kekacauan dimanapun, tapi ia adalah seorang yang percaya kepada Yesus. Perkataannya jujur dan benar. Felix tahu bahwa ia tidak melakukan satu kejahatan pun dan sebenarnya ia dapat dibebaskan. Tapi Felix ingin menyenangkan orang Yahudi, jadi ia menunda keputusannya sampai perwira Lisias tiba. Orang Yahudi dari Yerusalem terpaksa pulang kembali tanpa memperoleh jawaban. Paulus tetap dipenjarakan, tapi teman-temannya diizinkan untuk menjenguk dan merawatnya. Lukas, sang dokter yang menulis kitab Kisah Para Rasul itu, selalu dekat dengannya. Beberapa hari kemudian, Felix datang dengan istrinya seorang Yahudi yang bernama Drusilla untuk mendengarkan Paulus menyampaikan tentang imannya kepada Tuhan Yesus. Waktu Paulus mengatakan bahwa akan ada hari penghakiman terakhir, Felix menjadi takut dan berkata, "Nanti aku akan memanggilmu lagi." Pada saat itu ia berharap Paulus akan memberikannya uang suap, tapi Paulus tidak melakukannya. Kemudian setelah 2 tahun, Gubernur baru Festus mengambil alih pemerintahan. Felix meninggalkan Paulus di penjara untuk mengambil hati orang Yahudi. Pada waktu Festus datang ke Yerusalem pertama kali, hal ini merupakan kesempatan yang baik bagi pemimpin orang Yahudi untuk meminta tolong pada gubernur baru. Apakah ia mengirimkan Paulus kembali ke Yerusalem untuk diadili di sana? Mereka masih memiliki rencana yang sama seperti 2 tahun yang lalu, yaitu membunuh Paulus dalam perjalanannya. Tetapi Festus meminta mereka untuk pergi bersamanya ke Kaisarea untuk memperkarakan tuduhan mereka melawan Paulus. Di Kaisarea, Festus mengadili Paulus di hadapan para penuduhnya. "Apakah kamu siap pergi ke Yerusalem untuk diadili?" Paulus tahu bahwa ia tidak akan sampai ke Yerusalem.
karena orang Yahudi berencana untuk membunuhnya dalam perjalanan. Dan di samping itu, Allah sudah berjanji bahwa Ia akan pergi ke Roma. Karena itu Ia menjawab, "Engkau sudah tahu bahwa aku tidak melakukan satu kesalahan pun, dan tidak seorang pun berhak menyerahkan aku kepada mereka. Aku minta naik banding ke hadapan Kaisar di Roma." Sebagai warga negara Romawi, ia berhak meminta naik banding. Sekali lagi, utusan orang Yahudi harus kembali ke Yerusalem tanpa Paulus. Ia akan dibawa ke Roma. Tapi, apakah yang akan ditulis oleh Festus dalam surat kepada Kaisar kalau ia mengirimkannya ke sana? Paulus tidak melakukan satu kejahatan pun. Festus menjadi lega karena beberapa hari kemudian ia dikunjungi oleh Raja Agripa yang datang untuk kunjungan kehormatan kepada gubernur baru. Ia lebih tahu tentang agama Yahudi daripada Festus. Festus mengemukakan masalahnya kepada Raja Agripa. "Aku sangat senang kau datang berkunjung. Aku memiliki seorang tahanan di sini yang bernama Paulus. Pada waktu pengadilannya terakhir, ia minta naik banding ke Kaisar di Roma. Tapi apa yang harus saya tulis kepada Kaisar? Orang Yahudi menuduh Paulus mengenai agama mereka, tapi bagiku sepertinya ia tidak harus dipenjara. Sekarang apa yang harus aku perbuat? Aku mendengar kasus ini secara langsung besok," kata Raja Agripa. Paulus bersaksi kepada Raja Agripa pada keesokan harinya. Banyak orang datang ke gedung pengadilan Gubernur Festus. Ada yang mau melihat Raja Agripa yang hadir bersama istrinya dengan pakaian yang mewah. Tetapi kebanyakan di antara mereka ingin mendengar Paulus yang berdiri di hadapan mereka dengan tangan yang dibelenggu. Apakah yang harus dikatakan Paulus kepada Raja Agripa dan istrinya Bernike? Raja Agripa, hamba merasa beruntung dapat menyampaikan pembelaan hamba di hadapan Baginda. Sebab hamba tahu bahwa Baginda ahli dalam bidang hukum dan adat istiadat Yahudi. Dengarlah hamba dengan sabar ya Raja Agripa. Kemudian Paulus menceritakan kepada Raja Agripa bagaimana ia membenci dan membunuh orang Kristen sebelum dia bertobat. Ia menceritakan bagaimana Tuhan Yesus sendiri menampakkan diri kepadanya dan bagaimana akhirnya ia menjadi pengikut Yesus. Sesudah Paulus menceritakan kisahnya, ia melanjutkan dengan menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Semua yang terjadi dalam kehidupan Yesus sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi dalam kitab Perjanjian Lama. Yesus Kristus telah mati dan bangkit kembali agar semua orang mendengar kabar baik dan diselamatkan. Pada saat Festus mendengar semuanya ini, ia segera berdiri dan berteriak, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tapi Bapak Paulus berkata dengan tenang, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Semua yang aku katakan adalah benar. Raja juga percayakan semua ini, dan karena itu dengan bebas aku mengatakan di hadapannya." Sambil berbalik dan memandang Raja Agripa, ia bertanya, "Raja Agripa, apakah engkau percaya para nabi? Aku tahu engkau percaya." Bapak Paulus berkata-kata dengan berani walaupun ia adalah seorang tahanan. Raja Agripa menjawab, "Hampir saja kau meyakinkan aku untuk menjadi seorang Kristen. Dan apakah yang dikatakan Paulus?" Aku berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Pada waktu Raja Agripa dan Gubernur Festus meninggalkan ruang pengadilan, Raja berkata kepada gubernur, "Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar di Roma." Adik-adik,
Di dalam Lukas pasal 12 ayat 11 sampai 12, Tuhan Yesus sudah berjanji kepada murid-muridnya. Janji itu digenapi kepada Paulus. Janji itu juga untuk kita. Jika ada orang yang menanyakan kepada kalian tentang Tuhan Yesus, kalian tidak perlu takut bersaksi, karena kalian akan tahu apa yang harus kalian katakan. Berdoalah kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan menolong agar dapat memberikan jawaban dengan pimpinan Roh Kudus. Apakah adik-adik percayakan hal ini? Maukah adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan semuanya ini? Kita juga dapat belajar dari Bapak Paulus yang meskipun mengalami situasi yang sukar tetapi tidak membenci siapapun. Kerinduannya hanya satu, dan itu adalah supaya semua orang diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Bapak Paulus terus bersaksi dengan berani dan tidak takut kepada para gubernur maupun raja-raja. Kerinduan ini juga harus kita miliki agar kita pun memiliki keberanian untuk bersaksi kepada semua orang. Yuk kakak ajak ya untuk berdoa kembali. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan, berikan kami pula roh keberanian seperti Bapak Paulus Tuhan, di dalam bersaksi menceritakan akan keselamatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita tutup ya ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan di sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Berkatilah gereja kami, kiranya gereja kami menjadi tempat untuk kami bertumbuh, percaya di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, berkatilah keluarga kami, papa, mama, kakak, adik. Kiranya kasih Allah selalu melimpah-limpah atas kami semuanya. Berkati sertailah kami semuanya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi ya adik-adik di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.